Tahun-tahun hidupnya dihancurkan oleh penghinaan dan kekerasan. Ketika Nina akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kehidupan yang penuh luka, ia tidak hanya mencari kebahagiaan, ia mencari pembalasan. Ketika pertemuan tak terduga dengan mantan suami dan ibu mertuanya berujung pada penghinaan yang lebih pedih, Nina memutuskan untuk membalas dengan cara yang paling epik. Mereka yang pernah merendahkannya kini akan merasakan akibat dari perbuatan mereka, dan Nina tidak akan lagi menjadi korban dalam kisah ini. Tapi, siapa sangka pria yang kini menjadi suaminya adalah kunci untuk menghancurkan segalanya yang mereka banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Selamat datang di Ini Cuma Cerita. Tempat di mana kata-kata sederhana bisa jadi cerita luar biasa. Tempat di mana setiap kisah punya kekuatan untuk menginspirasi. Jadi, duduk santai, pasang earphone, dan siap-siap hanyut dalam cerita. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Karena setiap cerita yang hadir di sini tak hanya menghibur, tapi juga mengingatkan kita tentang kekuatan sebuah kisah. Silahkan komentar pendapat Anda setelah menonton video ini hingga selesai. Semoga kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini. Dan ini cuma cerita. Yuk, kita mulai. Nina selalu merasa bahwa hidupnya adalah sebuah perjuangan tanpa akhir. Sejak ia menikah dengan Ardi, setiap harinya adalah rangkaian dari kegagalan yang terus-menerus. Ia selalu berusaha menjadi istri dan menantu yang sempurna, berharap bisa meraih kebahagiaan, berharap bisa mendapatkan sedikit perhatian atau pengakuan. Namun, di balik senyum yang ia paksakan, di dalam hatinya, ia merasa semakin terkubur oleh kepahitan. Ibu Lestari, ibu mertua Nina, adalah wanita yang keras dan tak pernah puas. Dari hari pertama pernikahan mereka, Nina tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa memenuhi harapan ibu mertuanya. Setiap tindakan dan kata-kata Nina selalu dianggap salah. Tidak peduli seberapa keras ia bekerja, seberapa banyak ia berusaha, tidak ada yang cukup. Ibu Lestari tidak segan-segan menilai dan mengkritiknya, seolah-olah Nina adalah perempuan yang tidak layak untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Puncaknya terjadi pada malam itu, malam yang seharusnya menjadi momen kebersamaan bagi keluarga kecil mereka. Nina, dengan penuh harapan, memasak makan malam yang sederhana namun istimewa. Ia ingin membuat semuanya sempurna. Saat itu, ia merasa bisa membuktikan bahwa ia bisa menjadi istri yang baik, bahwa ia bisa membuat suaminya bangga. Namun, seperti biasa, harapannya sirna dalam sekejap. Ibu Lestari, yang duduk dengan sikap angkuh di meja makan, melirik masakan Nina dengan pandangan sinis. "Kamu itu bukan istri yang baik," teriaknya tanpa peringatan. "Masakan ini terlalu asin, tidak ada satupun yang enak di sini. Kenapa tidak bisa seperti menantu lainnya, tak tahu malu?" Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya adalah duri yang menancap di hatinya. Nina merasakan perasaan yang tak tertahankan, sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kecewa. Itu adalah rasa malu yang menyesakkan, yang membuatnya merasa kecil dan tak berarti. Ia menunduk, berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. Namun, sebelum ia bisa merespon, ia merasakan pandangan Ardi yang tajam, tapi bukan penuh kasih, melainkan seperti sebuah pandangan kosong yang menatap tanpa pernah benar-benar melihat. Ardi, suaminya, hanya diam. Matanya menghindar, tidak ingin terlibat. Seolah-olah kehadirannya tidak lebih dari sekedar tubuh yang duduk di meja makan. Bukan seorang suami yang seharusnya melindungi istrinya dari perasaan yang menyakitkan ini. Hatinya mungkin juga terkubur dalam ketidakpedulian, tetapi Nina tidak bisa memahaminya. Bagaimana bisa suaminya, yang seharusnya menjadi tempat ia bergantung, hanya memilih untuk berpura-pura tidak melihat kekejaman itu? Malam itu, Nina merasa tercekik dalam kesendiriannya. Ia tahu, jika terus bertahan dalam pernikahan ini, ia tidak akan pernah menemukan dirinya lagi. Setiap hari yang berlalu adalah seperti menjual bagian dari dirinya yang lebih berharga. Ia tak ingin hidup hanya untuk menyenangkan orang lain, hidup dengan harapan palsu, dan terus dihancurkan dalam diam. Ia merasa seperti seorang wanita yang terperangkap dalam rumah yang penuh dengan penolakan dan rasa sakit, dan ia tak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Keesokan harinya, Nina memutuskan bahwa cukup sudah. Ia tidak bisa terus hidup dalam penderitaan. Dengan langkah yang lebih berat dari biasanya, ia pergi ke pengacara dan menggugat cerai. Sebuah keputusan yang seolah-olah membunuh sebagian besar dirinya, tetapi juga memberikan kebebasan yang sangat ia dambakan. Ketika Ardi menerima surat gugatan cerai itu, ia hanya terkejut, tetapi tidak ada ekspresi penyesalan. Tidak ada usaha untuk mempertahankan pernikahan mereka. "Ibu, Nina sudah gila," kata Ardi dengan nada datar.
Apa yang kamu inginkan, Bu? Aku tak tahu harus berbuat apa lagi. Namun, di hadapan Ibu Lestari, Nina tidak bisa lagi menahan air mata yang jatuh begitu saja. Nina tak akan pernah bahagia tanpa kami, kata Ibu Lestari dengan tawa mengejek. Jangan harap kamu bisa hidup lebih baik di luar sana. Kamu hanya akan kembali merangkak ke sini, meminta maaf seperti wanita lemah lainnya. Setiap kata yang keluar dari ibu mertuanya bagaikan petir yang menyambar hati Nina. Namun, kali ini, Nina tidak merasa takut lagi. Di balik kata-kata Ibu Lestari, ada suatu kenyataan yang menyakitkan namun membebaskan, bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini tidak akan datang dari orang-orang yang telah membuatnya merasa hina. Nina tahu, jika ia terus tinggal, ia akan mengorbankan dirinya lebih dalam lagi. Perjalanan hidupnya baru dimulai, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ia mungkin merasa kosong sekarang, tetapi ia juga merasa ada secercah harapan yang mulai menyala. Ia akhirnya melepaskan diri dari belenggu yang selama ini mengikatnya. Mungkin di luar sana ada kebahagiaan yang selama ini tak pernah ia rasakan. Dan untuk pertama kalinya, Nina merasa ia berhak untuk mencarinya. Dengan keputusan yang teguh, ia melangkah pergi, membiarkan Ardi dan Ibu Lestari tetap berada di dunia yang penuh kebohongan mereka sendiri. Hatinya terluka, namun langkahnya pasti. Setidaknya kini, Nina tahu satu hal, bahwa kebahagiaan yang sejati harus datang dari dalam dirinya sendiri. Setelah perceraian, Nina memutuskan untuk mulai hidup baru. Ia pindah ke kota besar untuk mencari pekerjaan dan mencoba membangun hidupnya kembali. Selama beberapa bulan, Nina bekerja keras, mengambil beberapa pekerjaan desain interior freelance, dan mulai membangun reputasi di kota itu. Ia merasa lebih bebas dan kuat, meskipun luka-luka dari masa lalu masih membekas di hatinya. Namun, meskipun jarak memisahkan mereka, bayang-bayang Ardi dan Ibu Lestari selalu menghantui pikiran Nina. Ia tahu, untuk benar-benar bebas, ia harus menghadapi mereka. Tapi bukan dengan cara yang sama seperti dulu. Nina tidak ingin menjadi korban lagi. Ia ingin meraih kebahagiaan yang sejati dan menuntut balas atas segala perlakuan yang ia terima. Suasana restoran yang mewah itu terasa begitu kontras dengan hati Nina yang sedang kacau. Suara riuh percakapan tamu-tamu lain seolah tidak terdengar di telinganya. Semua perhatian yang sebelumnya ia nikmati dengan penuh kebanggaan, kini seolah menghilang begitu saja ketika ia melihat dua sosok yang sangat dikenalnya, Ardi dan Ibu Lestari. Mereka duduk di meja dekat jendela, tampak begitu bahagia, seperti pasangan yang baru jatuh cinta. Ardi, yang dulu tampak begitu lemah dan tak peduli, kini terlihat lebih tampan, lebih matang, dan lebih percaya diri. Pakaian yang dikenakannya menandakan kesuksesan, seperti pria yang telah menemukan jalan hidupnya. Ibu Lestari, dengan gaun mewah dan senyum lebar, tampak seperti wanita yang tak pernah mengalami kesulitan. Kehidupan mereka tampaknya baik-baik saja, sama sekali tidak terganggu oleh kepergian Nina. Nina menatap mereka tanpa bisa mengalihkan pandangannya. Rasanya seperti waktu kembali terhenti. Ibu Lestari yang dulu sering menyakitinya, kini tampak tak berubah sedikit pun. Begitu penuh kebanggaan, begitu angkuh. Ardi, suaminya yang dulu ia cinta, kini seperti seorang pria asing yang tidak pernah mengenalnya. Rasanya, semua yang ia lewati selama ini, semua penderitaan dan pengorbanannya, terasa sia-sia di hadapan mereka. Namun, yang membuat hati Nina lebih sesak adalah kenyataan bahwa mereka tidak tampak menyesali apapun. Mereka duduk dengan penuh percaya diri, seperti pasangan yang telah memenangi hidup. Tanpa sepengetahuan Nina, mereka berdua sudah begitu jauh melupakan dirinya. Kemudian, tanpa diduga, Ibu Lestari menoleh ke arahnya. Senyumnya yang sinis langsung mencuri perhatian Nina. Mata ibu mertuanya itu menyipit dengan ekspresi yang memancarkan rasa kemenangan. Ibu Lestari berdiri dengan anggun, lalu melangkah mendekat dengan langkah pasti. "Oh, Nina, masih hidup?" kata Ibu Lestari dengan suara yang dipenuhi ejekan. "Aku pikir kamu sudah melupakan kami, atau mungkin kamu ingin kembali jadi pembantu kami lagi." Ibu Lestari tertawa ringan, seolah-olah kata-katanya adalah hal yang sangat lucu. Nina mencoba menahan diri. Rasanya semua ototnya terkunci, seperti ada beban berat yang menekan dada. Ia ingin menjauh, pergi, dan melupakan semuanya. Tapi tubuhnya terasa seperti terikat. Ibu Lestari tidak berhenti di situ. "Tapi tak apa, Ardi sudah menemukan penggantimu yang lebih baik. Tidak usah khawatir, Nina. Kamu memang tidak bisa apa-apa," tambahnya, sambil menatap Nina dengan pandangan yang merendahkan. Ardi, yang sejak tadi duduk diam, akhirnya membuka mulutnya. "Kamu benar, Bu," katanya dengan nada datar. Tidak ada sedikit pun penyesalan dalam suaranya.
Perceraian itu keputusan yang tepat. Aku tidak pernah menyesalinya. Pernyataan itu seperti pisau yang menusuk dalam-dalam ke hati Nina. Tidak ada lagi cinta di mata Ardi. Tidak ada lagi kerinduan, hanya sebuah kepastian yang pahit bahwa ia tidak pernah dihargai. Namun, kenyataan yang lebih menghancurkan datang sesaat kemudian. Tanpa peringatan, Ibu Lestari berdiri dengan cepat, mengambil gelas berisi air dingin yang ada di meja, dan tanpa ampun, menyiramkan air itu ke tubuh Nina. Semua mata di restoran tertuju pada mereka. Suasana yang semula tenang mendadak menjadi riuh dengan bisikan para pengunjung yang terkejut melihat kejadian itu. Nina terdiam, basah kuyup, tubuhnya menggigil bukan hanya karena air yang dingin, tetapi karena penghinaan yang begitu nyata. Ibu Lestari berdiri di sana dengan senyum puas di wajahnya, sementara Ardi hanya tertawa sinis, seolah menikmati pemandangan itu. "Kamu memang tak pernah berubah, Nina," katanya dengan suara yang seolah memecah keheningan. "Masih sama seperti dulu." Semua mata yang sebelumnya tampak tidak peduli, kini menatap Nina dengan rasa kasihan, menghakimi, seolah-olah ia adalah wanita yang pantas diperlakukan seperti itu. Dan dalam saat itu, di hadapan pengunjung restoran yang menilai dirinya, Nina merasa seolah-olah seluruh dunia menertawakannya. Ia bukan lagi istri yang ditinggalkan, bukan lagi wanita yang penuh harapan. Ia hanyalah bahan olok-olokan, seorang wanita yang dihancurkan oleh orang-orang yang pernah ia cintai. Tetapi di tengah rasa sakit itu, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh dalam diri Nina. Rasa sakitnya tak lagi membuatnya diam, tak lagi membuatnya takut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa marah, bukan hanya pada mereka, tapi pada dirinya sendiri yang pernah membiarkan semua ini terjadi. Nina menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian yang selama ini terpendam. Ia berdiri dengan tegak, menatap Ibu Lestari dan Ardi satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa kuat. "Kalian benar," kata Nina dengan suara yang lebih tegas dari yang pernah ia bayangkan bisa keluar dari mulutnya. "Aku memang tak bisa apa-apa, seperti yang kalian katakan. Tapi, satu hal yang pasti, aku masih bisa berdiri di sini dan melangkah pergi." Ibu Lestari dan Ardi terdiam, terkejut dengan perubahan Nina yang tidak mereka duga. Nina, yang dulu selalu tunduk, yang selalu terintimidasi, kini tampil dengan ketegasan yang membuat mereka terperangah. Dengan langkah yang lebih mantap dari sebelumnya, Nina berbalik dan berjalan keluar dari restoran itu, meninggalkan kenangan pahit yang selama ini mengekangnya. Di luar, hujan rintik mulai turun, tapi Nina merasa tidak masalah. Ia merasa bebas, seperti baru saja terlahir kembali. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan kali ini, ia tidak akan lagi membiarkan siapapun merendahkannya. Dengan air mata yang hampir jatuh, Nina mengangkat kepalanya. Hatinya berdegup keras, namun di luar, ia berusaha menjaga ketenangan. Langkahnya mantap, meskipun setiap detik yang dilalui terasa seperti ujian yang tak pernah berakhir. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya, saat di mana ia tidak akan lagi diam. Semua mata di restoran terarah padanya. Para pengunjung yang semula terbuai dalam kenyamanan mereka, kini terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Nina berjalan menuju meja Ardi dan Ibu Lestari dengan langkah tegas. Suara derap sepatu hak tinggi yang menghentak lantai seakan menjadi ketukan-ketukan yang membangunkan kesadarannya yang terpendam begitu lama. Setiap langkahnya adalah pernyataan bahwa ia tidak lagi menjadi korban, bahwa ia adalah wanita yang kini memiliki kendali penuh atas hidupnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Nina mengeluarkan ponselnya dari tas dan menunjukkan layar ponselnya kepada mereka. Tak ada kata-kata kasar, tak ada teriakan. Semuanya ia sampaikan dengan ketenangan yang justru membuat suasana semakin mencekam. "Apakah kalian tahu siapa suami saya sekarang?" tanya Nina dengan senyum tipis yang penuh makna. Semua orang di restoran semakin terdiam, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ardi dan Ibu Lestari saling berpandangan, masih belum sepenuhnya paham apa yang akan Nina lakukan. Tanpa memberi kesempatan bagi mereka untuk menjawab, Nina melanjutkan, "Suami saya adalah pemilik seluruh bisnis yang kalian jalankan, seluruh perusahaan yang selama ini kalian banggakan, semuanya adalah milik suami saya." Kata-kata Nina meluncur dengan begitu tenang, namun memiliki kekuatan yang memukul hati Ardi dan Ibu Lestari. Mereka tercengang, mulut mereka ternganga, tidak bisa berkata apa-apa. Tak lama setelah itu, suasana yang semula hening berubah menjadi penuh tanda tanya. Semua orang di restoran, yang tadinya hanya menonton tanpa peduli, kini mulai terfokus pada mereka. Tiba-tiba, pintu restoran terbuka dan seorang pria besar memasuki ruangan.
Ia mengenakan jas hitam yang tampak pas dengan postur tubuhnya yang tegap dan karismatik. Langkahnya penuh percaya diri, dan saat matanya bertemu dengan Nina, ia tersenyum penuh kasih. Itu adalah Andra, suami Nina yang baru, seorang pengusaha sukses yang jauh lebih dari sekedar pengganti. Ia adalah seseorang yang telah membawa Nina ke dunia yang lebih tinggi. Andra, suamiku, adalah pemilik dari perusahaan yang kalian kelola, kata Nina dengan suara yang tegas, mengarahkan perhatian semua orang di restoran pada Andra yang kini berdiri di sampingnya. Dan aku datang untuk memberi kalian pelajaran. Andra berdiri di samping Nina, mengangkat dagu dan melihat ke arah Ardi dan Ibu Lestari dengan tatapan tajam. Semua mata kini beralih ke Andra, pria yang begitu tampak berbeda dari Ardi. Keberadaannya bukan hanya sebagai suami Nina, tetapi juga sebagai orang yang berkuasa. Orang yang akan menuntut keadilan atas semua yang telah mereka lakukan. Ternyata, Andra sudah mengetahui segalanya. Seluruh kejahatan yang dilakukan oleh Ibu Lestari dan Ardi. Penipuan besar-besaran yang mereka lakukan. Penggelapan uang perusahaan, dan bisnis-bisnis ilegal yang mereka jalankan di balik layar. Andra, sebagai pemilik sah seluruh perusahaan yang mereka kelola, tidak akan membiarkan mereka melenggang begitu saja. Dengar baik-baik, kata Andra dengan suara yang penuh kewibawaan. Seluruh bisnis kalian, seluruh perusahaan yang selama ini kalian banggakan, akan disita. Saya sudah memerintahkan tim hukum saya untuk mengambil tindakan yang tegas. Semua yang kalian lakukan selama ini, semua yang kalian banggakan, akan hancur. Ibu Lestari dan Ardi hanya terdiam. Wajah mereka berubah pucat seketika. Tubuh mereka seakan kehilangan kekuatan, dan mereka tahu bahwa hidup mereka kini berada di ujung tanduk. Reputasi yang selama ini mereka bangun dengan kebohongan, dengan penipuan, dan dengan manipulasi, kini telah dihancurkan dalam sekejap oleh Andra dan Nina. Tunggu dulu, lanjut Andra dengan tatapan tajam, yang seolah menembus jiwa mereka. Saya juga akan mengungkapkan semua kejahatan kalian kepada media. Apa yang kalian sembunyikan selama ini, semua kotoran yang kalian tutupi dengan kebohongan dan kekuasaan, akan terbuka untuk publik. Bukan di sekitar mereka. Para pengunjung restoran mulai berbisik-bisik, menyaksikan kehancuran yang sedang terjadi. Mereka semua terkejut, beberapa bahkan tidak bisa menyembunyikan rasa kasihan mereka pada Ardi dan Ibu Lestari. Namun, ada juga yang merasa lega, seperti mereka yang telah lama menduga bahwa pasangan itu tak pantas memperoleh keberhasilan yang mereka raih dengan cara yang tidak sah. Ibu Lestari menatap Andra dan Nina dengan kebencian yang mendalam. Rasa malu yang begitu besar, yang ia coba sembunyikan di balik sikap angkuhnya, kini tak bisa lagi disembunyikan. Sementara Ardi, yang sebelumnya tampak penuh percaya diri, kini hanya bisa menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Nina, yang selama ini hanya menerima penghinaan dan rasa sakit, kini merasakan sesuatu yang baru. Kekuatan. Kekuatan untuk berdiri di hadapan mereka yang dulu meremehkannya. Kekuatan untuk menunjukkan bahwa ia tidak hanya seorang wanita yang dikhianati, tetapi juga seorang yang pantas untuk dihargai. Ia merasa akhirnya bisa bernafas dengan lega, setelah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang mereka. Dengan penuh keyakinan, Nina melangkah mundur, menggenggam tangan Andra yang penuh kasih. Mereka berdua kini menjadi simbol kemenangan bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keadilan yang selama ini tertunda. Ini baru awal, kata Nina dengan senyum yang lebih lebar daripada yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Sekarang, saatnya kalian merasakan apa yang telah kalian lakukan. Setelah kejadian itu, kehidupan Ardi dan Ibu Lestari berubah drastis. Semua aset mereka disita, dan mereka terjerat dalam kasus hukum yang panjang. Nina, di sisi lain, merasa kemenangan yang ia raih bukan hanya karena keadilan, tetapi karena ia berhasil membebaskan dirinya dari masa lalu yang penuh luka. Nina tidak hanya menemukan kebahagiaannya di dalam kehidupan baru yang penuh cinta dan kedamaian, tetapi juga mendapatkan keadilan yang sangat pantas ia terima. Suaminya, Andra, selalu mendukungnya dan memberi Nina kebebasan yang ia butuhkan. Mereka berdua bersama membangun kehidupan yang penuh cinta dan kepercayaan. Saat Nina berjalan keluar dari restoran itu dengan kepala tegak, ia merasa seolah-olah dunia menyambutnya kembali. Hujan mulai turun, dan meskipun hujan itu dingin, ia merasa hangat di dalam hati. Ia tahu bahwa sekarang ia benar-benar bebas, dan ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun merendahkannya.